ya. Jadi kita bisa saving kalau di Toronto itu kurang lebih $629 atau 6,7 juta per bulan, sedangkan di Christchurch, wow, lebih banyak ternyata Lebih guys. banyak ternyata. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin Indo di Toronto dan hari ini gue kedatangan tamu yang spesial ya guys ya. Gue kenal teman-teman gue yang satu ini nih dengan baik lewat YouTube, lewat Facebook guys. Ya, Boleh perkenalkan diri nggak Hen? boleh, boleh. Ya, halo semuanya. Nama saya Henry dan sekarang tinggal di New Zealand, tepatnya di kota Christchurch. Dan aku udah tinggal di sini di New Zealand sekitar hampir 13 tahun. Ya, Wah, udah lama juga, udah 13 udah tahun lama. ya guys ya. Hen, Ya. di sana 13 tahun perjalanannya gimana Hen? Boleh ceritain singkat nggak Hen? Dari awalnya mungkin dulu lewat sekolah atau lewat langsung kerja atau gimana? Oh iya, jadi secara singkat ya, Hmm. dulu pas masuk sini pakai visa turis. Hmm. Habis pakai visa turis, aku ganti pakai ada namanya visa spesial sih namanya visa TRSI, tapi itu Iya. udah nggak ada lagi visanya. Hmm. Itu untuk kerjanya khusus cuman untuk di perkebunan. Jadi Hmm. sekarang udah apa namanya peraturannya udah ganti semua. Terus setelah aku dapat visa itu dari TRSI, aku pelan-pelan cari yang work permit kayak gitu. Setelah beberapa tahun, aku nikah sama istri aku. Istri aku tuh dulunya tuh kerja apa? Bukan kerja, sorry, sekolah di New Zealand. Jadi kalau sekolah di New Zealand dapat apa itu namanya after post study kayak gitu, dapat 1 tahun dia work permit gitu setelah sekolah. Nah pas itu kita nikah, aku dapat partnership dari dia. Nah pas aku dapat Hmm. partnership, visa aku tuh open, jadi open work visa. Dari Hmm. sana aku baru cari kerja yang bisa dapetin PR. Soalnya kita memang mau tinggal di New Zealand kayak gitu. Hmm. Nah, habis itu ya dapat kerjaan. Jadi waktu itu kerja di Subway. Aku dari bawah, dari sandwich artist, jadi supervisor, jadi assistant manager, jadi restoran manager. Nah pas jadi restoran manager pada saat itu restoran manager masih bisa apply untuk permanent resident pada saat itu. Hmm. Itu kayak sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi Oke. apply resident visa dari restoran manager Subway. Nah, Oh, oke. ya, Kalau saat ini, kan tadi kamu bilang saat itu masih bisa restoran manager. Emang kalau saat ini ya, ya. bisa, masih bisa sampai saat ini atau gimana? Kayaknya sih agak-agak sulit. Dia Hmm. ada kayak gajinya, ada apa. Aku juga kurang tahu sih saat ini. Tapi Iya. kayaknya agak-agak kayak lebih sulit kayak gitu. Oke, Mungkin oke. masih bisa untuk restoran manager. Iya. Iya. Oke. Boleh tahu tinggal di kota mana? Christchurch di Christchurch tuh. Ya, Christchurch ya. Itu di South ya, Island ya. di South Island. Nah, South jadi Island Christchurch ya. Hmm. itu kota terbesar ketiga. Uh, Hmm. Dulunya kedua, tapi setelah earthquake banyak orang yang lari dari kota ini gitu. Oh iya, memang sering Ya, earthquake ya di sana ya, beberapa kali ya ya, earthquake ya, ya. Hmm, benar. iya, iya. Jadi hari ini guys, kita tuh semua akan membahas ya comparison untuk biaya hidup kalau antara Christchurch dengan Toronto. Nah ini kenapa gua bahasnya lebih spesifik ke kota dibanding kota ya, karena Kanada tuh terus terang besar banget, Hen. Hmm, Kanada tuh besar benar. banget kan, negara Ya, terbesar kedua di dunia. Jadi ya, living cost-nya tuh kalau kita bilang living cost di Kanada dengan New Zealand ya, living cost-nya di Toronto dan Vancouver tuh jauh beda banget gitu. Maksudnya benar. secara rentingnya tuh jauh beda ya. Ya, Mungkin ya, antara antara Toronto dengan Calgary dengan Edmonton juga nanti ada beda lagi. Jadi ya, terlalu jauh range-nya. Nah, kalau di New Zealand ya, mungkin kan negaranya lebih kecil ya. Mungkin antara ya, Auckland ya. dan Christchurch living cost lebih mirip-mirip nggak ya? Auckland mahal. Auckland Auckland mahal. Queenstown mahal. Ya beda Hmm, udah. Jadi kalau ya, Christchurch mungkin bisa mewakili hampir seluruhnya kecuali iya. Auckland dan Queenstown untuk Oh, rentnya ya. oke, oke, Ya, iya, ya. Dua kota itu memang agak spesial. Auckland iya. ya super city kan di sini kan yang Hmm, paling rame. Kalau Queenstown dia propertinya gila juga di sana. Soalnya dia oh, turis semua kan. turis spot Turis. ya. Jadi
Iya, exclude 2 itu kurang lebih hampir sama lah. hampir mirip Ya, ya. Iya kan, mirip. tuh di New Zealand aja yang mungkin negaranya nggak seluas Kanada aja bisa beda ya antar kota ya living Nah, cost-nya ya. Jadi kita harus lebih spesifik. Jadi antara Toronto dibanding Christchurch. Memang ya, sih kalau dibandingin di compare antara Toronto dan Christchurch sih, sorry ya Hen, ini nggak kurang apple to apple ya karena Toronto ya, ini megapolitan kan ya. benar. Penduduknya juga kalau Greater Toronto area atau Jabodetabeknya itu mungkin 5 juta orang. Nah, kalau Christchurch itu berapa ya? Setahu saya 600 atau 700 ribu ya kalau salah ya. Nggak nyampe, paling 400-an sekarang, 400.000. 400 ribu ya. Iya, Iya. nggak sampai setengah, nggak sampai Iya. ini ya, paling Iya. 10% juga. Oh ya, Henry juga mempunyai channel YouTube guys ya. Oh Hen, iya, boleh iya. kenalin hal channel YouTube kamu apa Jadi Hen? channel YouTube aku Keluarga Henry di New Zealand. Nanti lihat aja di sini ya. Nanti saya kasih linknya. Cek juga. Iya. Betul, iya. Jadi kenapa kita mau bahas antara Toronto dan Christchurch? Ini mau mewakili antara Kanada dan New Zealand karena saat ini tuh chance untuk orang imigrasi dari Indonesia ya, itu Kanada dan New Zealand masih cukup open ya Hen ya. Masih oke ya, Open iya. ya. Ya masih ada potensi lah dibanding kalau ke US Benar. atau ke Europe setahu saya. Karena kalau Amerika itu udah harus ada murni job offer, atau Europe pun juga sama harus ada murni job offer ya. Tapi kalau New Zealand atau Kanada masih bisa lewat jalur sekolah ya, setahu saya ya. Benar. Malah sekarang kayaknya di-push banget ke jalur sekolahnya. Sekarang dapat 3 tahun. Dulu 1 tahun, 2 tahun. Oh, work permit-nya 3 tahun sekarang? 3 tahun sekarang, ya. Okay. Jadi sekolah tertentu, jurusan tertentu, aku nggak tahu detailnya. Jadi 1 tahun aja, kalau yang jurusan tertentu itu bisa dapat visanya 3 tahun. Open visa work permit-nya. Iya. Oke. Iya. Iya, jadi gitu guys. Karena opsinya antara Kanada dan New Zealand, jadi tergantung dari preference kalian semua nih. Kalian lebih sukanya kemana? Ke negara yang super dingin Kanada atau ke negara yang sorry to say, maaf ya, ini bercanda ya. Ini negaranya agak sepi, namanya New Zealand. Gitu. Banyakan dombanya. Banyakan dombanya ya, bener ya. Kita akan bandingin nih ya untuk biaya hidup antara di New Zealand dan di antara di Toronto dan di Christchurch, tapi dengan pakai asumsi yang paling gampang diukur ya. Kalau dengan pendapatannya itu minimum wage, juga living cost-nya jika misalkan dengan biaya yang sederhana aja. Bener nggak Hen? Karena kalau living cost-nya kita dengan menggunakan comparison profesi lain, itu dengan salary-nya vary kan ya, bener nggak? Benar, nggak apple to apple ini. Nggak apple to apple, bener, iya. Oke, guys, jadi ini asumsi yang kita buat nih ya. Asumsinya ini kalau misalkan ada orang yang pengen ke New Zealand atau ke Kanada ya, asumsinya ini dia pertama single ya, dan yang kedua laki-laki. Nah, kenapa gue bikin laki-laki? Karena gue nggak tahu guys, kalau perempuan itu nanti ada kebutuhan tambahan ya, ada make up gitu ya. Bingung ya Hen ya, bener gak compare-nya ya? Bener. Dia apa lagi gitu kan, perempuan lebih banyak lah ya, kebutuhan belanja bajunya juga mungkin lebih banyak. Nah terus kerjanya itu minimum wage dengan asumsi 40 hours per week ya, kan standarnya 40 hours ya di New Zealand juga ya Hen ya. Bener, tapi ya bener, 40 jam biasanya. 40 jam ya, oke ya. Oke, yang pertama kita akan hitung pendapatan per bulannya nih ya. Nah, kalau di Toronto ini gue bikin perhitungannya itu di sini tuh asumsi setahun tuh 2.000 jam dikali $14,25. Nah, ini $14,25 ini minimum wage di Ontario, di provinsi di mana Toronto itu berada ya guys ya. Tiap provinsi beda-beda harganya ya. Tiap provinsi beda-beda. Oke. Ya, betul Hen. Nah, jadi kalau New Zealand flat ya, sama. Flat ya. Iya. Nah, jadi ini dapat 28.500 dipotong tax, pensiun dan lain-lain, net itu 23.000 dibagi 12 bulan dapatnya $19.501 per minggu per bulannya. Nah, ini kamu juga ada nyediain ya. Kalau versinya kamu ini gimana nih Hen? Ini kan sekarang di sini gaji minimumnya 18.90 New Zealand dollar. Jadi waktu itu aku juga kaliin berapa 40 jam dikali 52 minggu. Jadi kalau nggak salah totalnya sekitar 38.000 ya, aku nggak ada rinciannya. Terus aku juga masukin ke pajak punya website, potong sama teksnya,
terus potong juga 3% untuk duit pensiun. Jadi kita boleh kontribusi 3% atau minimal 3% atau bisa sampai 10% untuk pensiun kita kayak gitu. Oke. Nah, terus aku bagiin juga seminggunya, jadi dapatnya ini sebulan ya. Sebulannya jadinya dapatnya 2.683 setelah dipotong pajak dan juga dipotong duit pensiun. Oh, oke. Iya, jadi Ya, kalau setelah kita hitung-hitung ya, jadi kalau di Toronto itu $1.951 bersih setelah potong tax sebulan, sedangkan di Christchurch itu ternyata lebih besar, guys. Nah, lebih besar. Ya, itu jadi buat kalian bisa pertimbangkan tuh dengan baik-baik tuh mau ke Kanada atau mau ke New Zealand. Iya, ternyata secara minimum wage di New Zealand lebih besar ya dibanding Kanada ya. lebih besar. Ya, walaupun New Zealand dollar tuh kayaknya lebih kecil ya dari Canadian dollar ya. Betul, ini saya coba pakai kurs rata-rata minggu lalu nih ya. Di Kanada Iya. tuh Rp10.800, kalau New Oh, Zealand oke, iya, iya. 9.700. Iya, Beda 1.000 ya, hampir beda ya. 1.000. Iya, gitu. Nah, jadi itu yang bisa kalian pertimbangkan guys ya. Pendapatan di New Zealand lebih besar dari di Kanada ya. Nah, tapi Ya. ini kan kalau Bahkan tahun sendiri, depan mau naik lagi nih gaji. waduh, tuh guys. Jadi Gila. kalian pertimbangkan tuh mau ke New Zealand atau mau ke Kanada tuh dengan baik-baik. Ini kan Iya, tadi aku bilang berapa ya? 1890 tahun iya. ini ya. Tahun depan itu katanya udah mau dicanangin tuh $20 gitu. Mereka mau mengejar Waduh. living wage $22, tapi Oh, nggak tahu lah kapan itu. Itu juga iya. agak kontroversi juga sih, karena Iya, kan kalau gaji naik terus kan semua bahan-bahan juga bisa naik kan, betul. Iya. semua grocery ya. Iya. Terus kita lanjutin nih ya. Oh iya Hen, Iya, ini kan kita kalau asumsi single laki-laki dengan 40 jam itu kan sebenarnya dia masih banyak free time ya. Jadi sebenarnya kalau dia mau kerja iya, lembur iya. lagi bisa ya sebenarnya. Bisa. Nah, jadi ini kalau dengan asumsi standar 40 jam, setelah dirupiahkan nih dapatnya kurang lebih 21 jutaan nih rupiah ya. Sedangkan kalau di New Zealand itu 26 juta ya. Nah, guys, dengan gaji segini, oh ini gaji segini ini nggak peduli ya, kita mau lulusannya dari S1 atau S2 atau SMA ya, Hen ya. Nggak Lulusan masalah SMA pun ya. bisa dapat segini ya, Hen ya. Iya, minimum Mm-mm. kalau masuk ya. Betul, iya. Oke, nah kita lanjutkan dengan biaya-biaya nih ya, untuk kebutuhan hidup ya. Nah, kebutuhan yang nomor satu ini kan pasti akomodasi atau rent ya. Nah, kalau di Toronto ini, selama kita nggak picky ya, selama kita nggak picky dan hidupnya mungkin sederhana dan cincai lah gitu ya, nggak harus rumahnya Iya. kamarnya yang mewah, yang bagus apa segala. Itu kita kalau kita tekan-tekan, kita bisa dapat yang harganya $400 sebulan nih ya. Ini sudah termasuk utilities dan internet biasanya disediakan di kamarnya nih. Oh iya. Iya. Nah, kalau di Christchurch gimana, Hen? Di Christchurch itu harganya sekitar variasi ya, dari Hmm. sekitar 120 sampai sekitar 160-an. Jadi aku ambil tengah-tengahnya aja lah, amannya $150 kayak gitu Oh. seminggunya. Jadi di sini kan gaji kita mingguan, semua Hmm. bayarnya juga mingguan kayak gitu. Jadi Oh. sebulannya aku kaliin 4 jadinya $600 gitu. Oh, oke. Uh, Nah, ini sewa satu kamar itu kalau di sana juga biasa udah include utilities dan internet nggak ya? Atau gimana tuh? Sudah masuk ya. Biasanya termasuk listrik, broadband, ya boleh pakai mesin cucinya mereka juga. Iya, pakai Nggak laundry termasuk ya. makan ya. Nggak termasuk makan, betul. Nggak. Iya. Cuman biasa disediain dapur juga ya, buat kalau mau masak juga bisa ya. Ya, masak sendiri, ya. Benar. Bahannya Iya. bahan sendiri. Nah, lanjutnya untuk yang berikutnya ini, yang kedua ini tentu saja makan, guys ya. Nah, untuk makan ini, gua sebenarnya asumsikan $400 ini termasuk yang nggak hemat sih ya. Kalau gue pikir ini untuk makanan yang cukup layak lah, Hen ya. Dalam arti, iya. Kalau mau super hemat kan bisa aja tuh beli Indomie. Oh iya. Benar. Beli Indomie satu dus setiap hari, mungkin sarapannya Indomie gitu. Tapi kan nggak sehat ya jadinya, bener nggak ya? Iya. Iya. $400 ini kalau dengan kalkulasi di Toronto nih, kalau sendiri nih mungkin akan cukup dan kita makanannya bisa yang cukup sehat kalau misalkan nasinya masak sendiri gitu. Benar. Masak nasi sendiri, terus beli sayur matang atau beli sayur mentah kita masak. Ya, seperti itu ya. Okay. Dan mungkin jajak makan keluarnya tuh seminggu sekali gitu, tuh seminggu 2 kali aja gitu makan di luarnya ya, biar nggak boros ya. Nah, kalau di New Zealand, di Christchurch nih kayaknya sama nih ya harganya ya. Kalau di Christchurch ini
hemat ya, tapi nggak hemat-hemat yang sampai beli Indomie terus ya. Sama ya. Sama, cuman nggak ada jajan nih, nggak bisa beli take away nih. Take away di sini mahal. Oh Take ya? away di sini, iya, satu meal kayak gitu bisa sekitar $15 sampai $20 sayur doang. Wow, serius? Iya, jadi $400 ini masak sendiri, beli sayur mentah, beli daging mentah, $400. Kalau mau tambahin ini mungkin bisa sampai 500-600 nih. Aku ini grocery aja nih, grocery yang beli nasi, beras ya, bukan nasi, beras, sayur-sayur segala macam, mungkin ada snack-snack juga, ada buah juga, untuk ini $100 per minggunya. Kalau beli take away itu kayaknya nggak cukup. Kalau beli 1 minggu sekali lebih lagi jadinya. Mahal di sini take away-nya. Menarik nih. Murah-murahnya itu $12 itu aja mesti cari dulu yang agak-agak miring kayak gitu. Oke. Makanan take away mahal di sini. Oke, coba kita compare ya biar apple to apple ya. Misalkan yang paling gampang Chinese food nggak yang Chinese food. Yang food court gitu ada? Iya. Kalau yang take away nasi goreng kayak gitu. Ya, yang nasi goreng berapa tuh? Yang agak gede ya, yang pakai wadah plastik kayak gitu ya. Iya, betul. Sekitar $13, $14 gitu. Wah, kalau yang ini nih bedanya. Ini bedanya jauh nih. Iya, itu beda sama take away di sini mahal. Tapi di sini kan misalnya kalau aku dengar kayak di Amerika apa di Kanada, kalau kita kerja di restoran kan gajinya agak kecil, tapi mereka dapat tips segala macam ya, di sana banyak tips gitu. Kalau di sini tuh nggak ada tips sama sekali. Makanya mungkin karena itulah gaji di New Zealand ini memang agak tinggi, tapi harga yang lain juga tinggi juga kayak gitu. Makanannya untuk jajan kalau di sini agak mahal gitu. Iya. Kalau di sini nasi goreng yang Chinese, yang food court gitu, yang satu box gitu ya, $6,5 masih dapet sih. Wah, murah. Aduh, beda ya. Iya. Oke. Wah, ini makanan kalau dibahas terlalu panjang. Masih terlalu banyak yang bisa dibahas. Jadi kalau mau ke New Zealand mesti belajar masak dulu di Indonesia. Belajar masak biar hemat ya. Biar hemat ya. Oke, nah faktor berikutnya ini juga karena gue asumsikan tinggalnya di Toronto, di downtown ya, jadi nggak perlu punya mobil, karena kalau punya mobil tuh living cost-nya mahal. Di sini di Kanada tuh yang mahal asuransi mobilnya yang mahal. Oh iya, yang berapa itu ya? Nah, tergantung sih ya, udah berapa lama di sini ya. Tapi kalau new immigrant, kayak pengalaman saya dulu waktu baru datang, saya pernah bayar asuransi mobil lebih mahal dari harga mobilnya. Yaitu $400 per bulan saya pernah bayar asuransi mobil. $400? Iya. Gila. Mahal banget ya? Mahal di sini. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita single mungkin tinggal di downtown lebih bagus pakainya monthly bus pass. Karena kalau di Toronto tuh bagus. Ini monthly bus passnya ini harganya $162 ini udah bisa pakai buat sepuasnya sebulan. Bisa pakainya untuk naik subway atau kereta bawah tanah, bisa pakai untuk naik tram, dan juga bisa buat naik bus. Nah, kalau di Christchurch gimana tuh? Kalau di Christchurch ini aku udah cari ya, transportasi di sini tuh nggak bagus gitu, nggak selengkap di Toronto. Di sini cuma ada bus doang. Untuk Christchurch ya, aku nggak ngomongin Auckland. Auckland lebih oke sih. Betul. Ada train juga. Betul. Kalau di Christchurch di sini tuh orang-orang tuh banyak beli mobil gitu, lebih hemat sih sebenarnya, lebih enak kemana-mana juga lebih enak gitu. Asuransi juga nggak terlalu mahal, waktu itu asuransi sekitar $40 per 3 bulan gitu. Wow. Ya. Jadi di sini juga mobilnya kan ada yang mobil murah-murah kayak gitu. Maksudnya kalau kita mau hemat gitu, ada yang mobil harga 2.000 Betul. Cuman ya tahunnya ya jangan tahun lama juga. Jadi ini pas untuk kalau misalnya lagi pas datang sini, ini aku cuma hitungnya ini nggak sepuasnya nih, nggak apa maksudnya apa namanya itu? Ini cuma $3 satu kali naik kalau nggak salah, $2.60 satu kali naik, terus aku hitung satu hari kita pakai 2 bus pergi dan balik kayak gitu selama 30 hari. I see. Jadi nggak sepuasnya. Jadi kalau ini bisa lebih mahal lagi kayak gitu kalau kita sering keluar dengan naik bus. Oke. Jadi kalau di sini banyak kan orang sih beli mobil yang murah-murah kayak Honda Jazz, Honda Fit yang tahun-tahun lama kayak gitu.
harganya mungkin sekitar 2.000 sampai 5.000 New Zealand dollar. Iya. Terus ya mereka pakai mobil sih. Nah, Sama Hen. disarankan lebih pakai mobil. Iya, sama kalau di luar Toronto, di kota-kota yang lebih kecilan kayak Hamilton gitu di sini, lifestyle-nya akan sama dengan di Christchurch. Karena Iya, public transportnya kurang banyak, jadinya Kurang banyak kan banyak, punya ya. mobil, betul. Ya, ya. Iya. Mungkin ya Christchurch lebih agak ke pinggir Iya. ya kalau jalan ya. Betul. Kayak tapi kalau setelah berapa tahun udah tinggal di sini dan udah lama menyetir, udah ada history dari driving kita, asuransinya akan turun banyak sih. Kayak saya saat ini tuh sekitar $170 sebulan, tapi masih mahal ya Masih di mahal ya. compare. Itu Iya. yang third party ya atau yang full all Saya risk punya gitu third ya? party. Oh, third party. Ya sama yang Iya. tadi aku juga bilang Iya. itu third party juga. Betul. 30 berapa gitu Betul. Ini murah sih sini. Di Iya. sini $100 deh kalau Iya. nggak salah sebulan. Kalau kita mau bayar yang All satu risk ya. tahun, satu tahun ya. Third party. Third party ya. Iya. Oke, jadi itu untuk transportasi. Nah, kalau untuk communications ya, kayak saya rasa zaman sekarang kita semua nggak ada lah yang nggak pakai handphone lah ya, bener nggak? Iya, smartphone. Pakai smartphone. Data. Nah, di sini untuk paket yang hemat itu aku dapat yang $40. Sebenarnya ada yang lebih murah lagi sih, cuman ini yang $40 nih yang cukup basic lah ya, Hen ya. Iya. Ini mungkin nggak yang providernya yang ngetop. Mungkin nih contohnya kalau di sini tuh namanya Public Mobile atau Freedom Mobile. Itu $40 itu biasa udah dapat mungkin data sekitar 2 gigaan, unlimited call sama unlimited text gitu. Nah, kalau di New Zealand gimana tuh, Hen? $40, jadi dapatnya giganya 4 giga. 4 giga carry over datanya 4 giga. Oh, carry over, jadi kalau dalam sebulan nggak habis, ya, dilanjutin bisa dilanjutin ke depannya. Oh, ternyata unlimited call ke New Zealand sama unlimited text ke New Zealand, Australia juga. Jadi bisa teleponan ke Australia. Ini to decrease. Iya. Kalau Vodafone kayak gitu agak lebih mahal sedikit. Vodafone paling $10 lebih mahal. Tapi ya kurang lebih sama sih. Kalau kita tinggal di Christchurch juga sinyalnya juga oke. Iya. Mirip-mirip sih. Kalau di Kanada juga biasa ada unlimited call ke US juga sih. Oh iya. Tetangganya, iya. Tetangga ya. Iya. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Itu ke pengeluaran rutin ya. Kan di luar makan juga pasti kan ada kebutuhan, bener nggak, Hen ya? Ada sabun, obat, sampo, mungkin shaver, apa ya kalau kita laki-laki ya. Nah, ini $100 sih kalau bagi aku ini udah cukup sih ya untuk di Toronto. Kalau di Christchurch gimana? Kurang lebih juga sama sih. Ini nggak terlalu mahal-mahal banget di sini kalau yang kayak gitu ya. Oke. Kita coba compare deh ya 1-2 hal yang gampang nih ya. Kalau misalkan kayak sabun cair deh. Sabun cair kalau yang Dove yang Foreman di sini tuh mungkin sekitar 4 sampai $5 ya, itu mungkin 800 mili gitu ya. Ya, di sini sekitar 5 sampai $6 lah, beda selisih $1 $2 gitu. Selisih $1-2 ya. Gitu ya. Nah, terus kalau obat tuh misalkan kayak di sini tuh obat sakit kepala, kalau di Indonesia kan yang ngetop Panadol ya. Kalau di sini tuh Tylenol. Tylenol tuh sekitar $8 lah satu tabung isi 30 kapsul gitu ya. Kurang lebih juga kayak gitu sih. Di sini ada Panadol sih. Oh, ada ya. Ada ya, kurang lebih sekitar itu 8 sampai $10 kayak gitu. Berikutnya ini salah satu mungkin kebutuhan yang dibilang prime iya, dibilang enggak juga ya, kita butuh ya pakaiannya, kadang-kadang susah juga ya. Cuman ya mungkin gue budgetin lah karena toh kita udah pengen kerja di luar negeri, masa nggak bisa menikmatin hidup juga, bener nggak, Hen? Iya, jadi ya gue coba budgetin $100 ya per bulan. Gue bikin rata-rata $100 per bulan. Jadi ini sebenarnya sangat tergantung dari preference kita ya, Hen ya. Benar. Tergantung kita brandednya seberapa branded, bener nggak? Benar. Tapi kalau misalkan kita nggak terlalu branded amat, $100 ini kalau gue coba kalkulasiin, kalau kita misalkan oke dengan merek yang standar di sini ya, di Kanada itu kayak Old Navy atau Gap itu merek standar lah ya. Kita mungkin dapat celana $25 lah, terus dapat kemeja $10 ya. Kalau lagi diskon ya. Diskon. Terus beli jaket juga kalau kita nggak belinya harus yang merek branded kayak Columbia gitu ya. Ini ada merek second layer namanya Mountain Warehouse dari UK. Dapat jaket winter tuh sekitar $80 $90 kalau lagi diskon. Iya. Nah, kalau di New Zealand gimana di Christchurch? Kalau di New Zealand untuk
barang-barang branded kayaknya lebih mahal ya. Kalau yang kayak apa misalnya kita beli Adidas atau Nike Iya. kayak gitu. Itu kalau nggak diskon itu bisa $40-50 itu satu baju kayak gini. Sama. Ya, jadi kalau biasanya sih kita kayak ke ada namanya Kmart atau warehouse gitu yang jual yang nggak ada brand kayak gitu. Nah, itu murah-murah itu bajunya. Kayak Mangga 2 lah kalau di Indonesia. Iya. Satu bajunya $5, $6 kayak gitu. Jadi Iya. dan juga untuk jaket kan di sini kan juga lumayan dingin. Ya Iya. kayak gitu. Kalau yang branded kayak gitu kan di sini brandnya kayaknya lebih ke Macpac ya. Macpac yang New Zealand atau Kathmandu gitu. Itu kan yang New Zealand punya. Atau Swansea itu mahal itu. Nah, terus tips berikutnya nih ya, kalau di Toronto nih ya, mungkin ntar kamu bisa share di Christchurch. Kalau di Toronto, guys, kalau kalian mau berhemat, itu cara beli bajunya itu jangan beli pas di awal musim. Oh iya, Mau di habis musim. Misalkan nih sekarang lagi mau winter nih, jangan beli jaket winter sekarang. Beli jaket winternya nanti di bulan Maret pas udah winternya habis. Nah, itu biasa diskon atau clearance tuh. Nah, kalau di Christchurch gimana? Sama, kurang lebih sama. Terus juga kalau beli barang di sini baju atau apapun itu jangan beli full price deh, jangan rugi. Belinya pas lagi diskon gitu. Nah, kalau di sini di Toronto itu ada 2 hari, ada 2 special day di mana biasa diskonnya lumayan besar. Yang pertama itu Black Friday dan yang kedua Boxing Day sesudah Christmas. Sama. Nah, kalau di sana juga sama ya? Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama ya. Iya. Iya guys, jadi ya itu mungkin salah satu cara gue berhemat ya, bukan pelit loh, ini namanya hemat ya. Nih contohnya nih kaos ini nih, t-shirt ini gue beli nih pas udah mau habis musim summernya nih kemarin nih. Gue beli merek Reebok, tebak cuman berapa Hen? $20 ada. $5. $5. Wow. Karena lagi habisin stok. Ya? Iya betul. Iya. Wow. Iya. Karena kalau merek-merek di sini yang kayak Adidas, Nike, Reebok kayak gitu, ya murah-murahnya juga $20 ya. Betul. Iya. Nah, yang terakhir ini juga sama seperti yang tadi ya, prinsip yang gua pikir bahwa kalau kita udah pindah ke luar negeri, kerja merantau, kita juga pengen menikmati hidup. Toh kita perlu juga jajan dan jalan-jalan, bener nggak Hen? Benar. Nah, ini kalau gue budgetin, gue pikir sebulannya average $120 deh. Kalau dengan asumsi dalam sebulan itu kan ada 4 minggu, per minggunya kita spare $30 deh, gitu. 30 kali 4 minggu $120 gitu ya. Nah ini bebas deh kita mau jajan atau mau jalan-jalannya kemana. Tapi yang jelas kalau di Toronto ini kalau kita orang yang suka dengan nature, jalan-jalannya murah karena kita pergi ke park, hiking, foto. Nah, kalau di Christchurch gimana tuh? Kalau di sini ya sama ya, park-parknya semuanya gratis semua. Dan juga kalau di sini kalau yang nature ya, memang di sini tuh nggak banyak nggak banyak tempat ya, apalagi Christchurch ya. Jadi nggak untuk kalau kalian yang suka kayak city life segala macam ya mendingan jangan ke Christchurch deh, soalnya bener-bener kadang kan sudah jam 8 aja masih, walaupun di Christchurch nih itu juga udah sepi gitu, kecuali weekend gitu. Friday, Jumat, Sabtu, weekendnya itu baru mulai rame kayak gitu. Kalau di sini ya orangnya kalau yang mau lebih suka nature, suka jalan-jalan, trekking kayak gitu, wah sangat rekomendasi sekali deh. Sangat di mana-mana itu ada tempat jalan, atau kalau mau sepedaan, mountain biking itu bener-bener semuanya tuh ini deh lengkap gitu, mancing segala macam, yang outdoor activity ya lebih ke kalau di New Zealand. Oke. Dan itu ya semuanya free semua sih. Soalnya kan itu udah funding dari government yang pakai duit tax kita juga untuk pakai itu gitu. Oke. Total biaya di Toronto itu $1.320 atau sekitar 14,2,7 juta. Nah, kalau di Christchurch itu $1.500 atau 14,7 juta ya. Jadi kita bisa saving kalau di Toronto itu kurang lebih $629 atau 6,7 juta per bulan, sedangkan di Christchurch wow, lebih banyak ternyata guys. Lebih banyak ternyata. Bisa 1.100 iya. Nggak terlalu banyak ini kali ya, nggak terlalu banyak apa karena di sini kan kotanya kecil ya. Iya.
sama minimum wage-nya lebih tinggi, bener nggak? Minimum wage-nya lebih tinggi. Iya, Jadi kalau di iya. Christchurch, kalau kalian hemat, memang bisa segini gitu. Ini Iya. yang aku punya ini benar-benar hemat ya, yang benar-benar ikat Mm-mm. pinggangnya ketat nih. Betul. Jadi Iya, bisa saving 11 jutaan loh guys sebulan sebulan kalau ya. kita hidup hemat ya. Itulah yang kalian harus consider ya. Mungkin jika kalian sedang saat ini, pasti di antara kalian kan kalau lagi mau migrasi, pasti ada opsi, bener nggak negaranya, bener nggak Hen ya? Wah mau ke Iya, benar. Kanada, mau ke Aussie, atau mau ke New Zealand nih. Nah ini ada comparison antara Toronto dan Christchurch yang semoga bisa membantu kalian untuk Iya, mempertimbangkan mau kemana gitu ya. iya, iya. Semoga video ini bisa membantu kalian ya, mau ke New Zealand atau mau ke Kanada. Dan juga misalkan kalian ada pertanyaan, bisa kalian tulis di komen. Dan juga jika kalian minat ke New Zealand, jangan lupa untuk kunjungin channel YouTube-nya Henry ya. Nanti saya kasih linknya di bawah ini ya. Yap. Nanti di video-video yang ada, kalian juga bisa komen. Mungkin siapa tahu Henry juga bisa bantu ya Hen ya. Kalau Iya, iya, misalnya ada siap. pertanyaan ya. Ah, Iya, ada kan ya videonya kamu beberapa yang tentang cara migrasi ke New Zealand ada ya di channel ada kamu ya? ya, iya. Ada yang untuk dapetin PR juga, atau yang kerja basic gitu ya, yang skill ya. Skill. Nah, karena kalau di New Zealand kerja yang minimum kayak gini nggak dapat lagi untuk bisa kerjanya. Oke, Iya. oke. Oke guys, kalau gitu kita mau akhirin video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan juga subscribe ke channelnya Henry juga ya. Oke, Siap. bye. Oke, thank you. Bye. Thank you, Kak Darwin. Oke, Hen.